Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan kami di Fuadi Education dalam mata pelajaran informatika. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode pengujian perangkat lunak, white box and black box. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like and subscribe. Pengujian perangkat lunak atau software testing merupakan sebuah metode untuk mengetahui apakah software yang dibuat berfungsi dengan baik dan benar. Tanpa adanya software testing, kita tidak dapat mengetahui apakah sebuah software memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan oleh user. Pengujian perangkat lunak dilakukan berdasarkan SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. Dengan kata lain, kita melakukan eksekusi program dan selama proses yang dilakukan memungkinkan kita untuk menemukan kesalahan atau error. Pengujian software testing adalah tahap yang krusial dan cukup membutuhkan dana yang berkisar kurang lebih di atas 50% dari total cost pembuatan software tersebut. Beberapa tujuan dari software testing adalah meningkatkan kualitas software, memeriksa sistem agar memenuhi requirement atau kebutuhan, dan mengidentifikasi kelemahan, error, dan kesalahan yang terjadi dalam software tersebut. Dalam pengujian perangkat lunak, ada beberapa siklus yang harus dipersiapkan sebelum menguji perangkat lunak. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan, menganalisis dari fase SDLC yang dilalui oleh sebuah software. Yang kedua, menganalisis desain. Analisis ini merupakan bentuk analisis desain di mana melakukan analisa bagian desain dan parameter yang perlu dilakukan pengujian. Yang ketiga, menyiapkan tes desain, menyempurnakan strategi testing yang akan dilakukan. Serta persiapan yang keempat yaitu melakukan run testing, menjalankan tes dan mencari error, bug, dan kesalahan yang ada. Serta tahap yang terakhir, memberikan report dari hasil pengujian tersebut, apakah software layak digunakan. Dan itulah 5 siklus yang akan dijalankan ketika melakukan pengujian perangkat lunak. Dua metode pengujian yaitu white box testing and black box testing. Apa itu white box testing? Yaitu salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program yang salah atau tidak. Jika model ini dan telah diproduksi dalam output yang tidak memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, white box testing ini menguji dengan cara melihat pure kode dan suatu aplikasi yang diuji tanpa mempedulikan tampilan dari aplikasi tersebut. Sedangkan black box testing yaitu pengujian yang didasari pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji shortcode program,
Sedangkan black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya terfokus pada informasi domain. Itulah tadi definisi dari white box testing dan black box testing secara singkat. Dalam white box testing ini terdapat beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama, basis path testing merupakan metode yang memungkinkan perancang test case untuk membuat pengukuran kompleksitas logika dari rencana prosedural dan menggunakan pengukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan himpunan basis dari jalur eksekusi. Test case yang dibuat untuk menguji himpunan basis dijamin akan mengeksekusi setiap statement di dalam suatu program sekurangnya sekali pada saat pengujian. Teknik yang kedua yaitu flow graph, merupakan notasi sederhana untuk mempresentasikan control flow. Jadi, basis path dan flow graph yaitu sama-sama menggunakan alur untuk mempresentasikan sebuah test case. Teknik selanjutnya yaitu cyclomatic complexity. Digunakan untuk mengetahui jumlah jalur yang perlu dicari. Cyclomatic complexity adalah metrik software yang menyediakan ukuran kuantitatif dan kompleksitas logika program. Nilai yang dihitung bagi cyclomatic complexity menentukan jumlah jalur-jalur yang independen dalam kumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi sekurangnya satu kali. Cyclomatic complexity mempunyai fondasi dan teori graph dan dapat dihitung dengan satu dari tiga cara. Teknik yang keempat yaitu graph metric. Prosedur untuk membuat flow graph dan menentukan himpunan basis path dapat diterima berdasarkan mekanisme untuk mengembangkan software yang membantu pengujian basis path. Sebuah struktur data yang disebut graph metric dapat sangat bermanfaat. Graph metric adalah metrik kotak yang ukurannya atau jumlah baris dan kolom sama untuk dijumlah pada flow graph. Setiap baris dan kolom berhubungan dengan node yang teridentifikasi dan data metrik berhubungan dengan koneksi atau edge antara. Keunggulan dan kekurangan dari pengujian white box testing. Keunggulan yang pertama, kebenaran program dalam mendefinisikan algoritma dapat diketahui secara langsung. Yang kedua, menentukan kualitas pekerjaan coding dan pengaruhnya untuk standar coding tersebut. Lalu keunggulan yang ketiga, mampu mendeteksi kesalahan antara lain, kesalahan logika, kesalahan ketidaksesuaian asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan kesalahan ketik. Lalu kekurangannya apa? Jumlah biaya pengujian yang begitu besar. Lalu, belum mampu untuk melakukan tes ketersediaan, keandalan, daya tahan beban, dan pengujian yang berhubungan dengan faktor operasi, revisi, dan transisi. Dan yang ketiga, untuk software besar white box testing dianggap sebagai strategi yang boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar. Dalam teknik black box testing ada beberapa teknik. Yang pertama, equivalent partitioning. Cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan partisi atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Teknik yang kedua, boundary value analysis. Teknik ini lebih fokus kepada boundary, di mana adakah error dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum nilai dari error yang didapat. Teknik yang ketiga, fuzzing. Fuzz merupakan teknik untuk mencari gangguan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat ataupun semi-otomatis. Teknik yang keempat,
Cause Effect Graph. Ini adalah teknik pengujian di mana menggunakan grafik sebagai pacuannya, di mana dalam grafik ini menggambarkan relasi di antara efek dan penyebab dari error tersebut. Teknik yang kelima, orthogonally array testing, dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya, tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar. Lalu teknik yang selanjutnya, all-pair testing. Dalam teknik ini, semua pasangan dari test case didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi semua kemungkinan kombinasi diskrit dari seluruh pasangan berdasarkan input parameternya. Tujuan testing ini adalah memiliki pasangan test case yang mencakup semua pasangan tersebut. Lalu yang terakhir, state transition. Testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dari navigasi dari tampilan dalam bentuk grafik. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan dari black box testing. Keunggulan yang pertama, penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Dan keunggulan yang ketiga, programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Kemudian kekurangannya apa? Yang pertama, uji kasus sulit didesain tanpa spesifikasi yang jelas. Yang kedua, kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Dan kekurangan yang ketiga, beberapa bagian back-end dan tidak diuji sama sekali. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like and subscribe. Dan sampai berjumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.